Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Akmal di Dokter Santuy, konsultasi santai penyakit hilang seketika. Banyak yang tidak sadar, kebiasaan ini dapat membuat katup mani bocor, kambuh atau semakin parah. Yang pertama, masih sering atau masih melakukan yang namanya onani atau masturbasi. Jadi seseorang pria yang sering PMO dan melakukan PMO secara berlebihan, tidak dikontrol, itu beresiko terkena penyakit gangguan kesuburan. Salah satunya adalah spermatorea atau katup mani bocor. Karena keseringan onani masturbasi akhirnya menimbulkan infeksi, dan infeksi itulah yang menyebabkan kebocoran di area katup. Nah, jadi buat kalian yang masih sering melakukan PMO, meskipun kalian sudah tahu efek dari PMO itu seperti ini, tapi tetap melakukan, berarti kalian kurang motivasi, kalian kurang sadar, kurang kuat ya, kurang dalam pengetahuannya akan bahaya spermatorea atau katup mani bocor. Jadi, saran saya buat kalian yang ingin berhenti dari kebiasaan PMO, kalian harus kenali dulu ketakutan terbesar apa jika kalian terus melakukan PMO. Nah, itu sudah saya bahas di video sebelumnya, silahkan ditonton ya. Ada di channel YouTube saya Dokter Santuy ya. Jadi bahaya katup mani bocor atau bahaya efek dari PMO itu seperti apa. Yang selanjutnya, masih sering menahan kencing. Jadi buat kalian yang ingin kencing, ya saran saya segera dikeluarkan, karena menahan kencing ini bisa beresiko terkena infeksi. Jadi si bakteri itu mengendap dan itu akan menyebabkan infeksi bakteri. Jadi kalau kalian memang sering menahan kencing ya secara berulang-ulang terus menerus, itu akan beresiko juga terkena yang namanya ISK, infeksi saluran kemih. Jadi ada hubungannya juga dengan katup mani bocor. Makanya kenapa orang yang terkena katup mani bocor itu pasti merasakan gejala sakit ketika buang air kecil. Karena ada infeksi di dalamnya. Yang ketiga ya, kalian sering panik ya, sering depresi secara berlebihan. Saya tahu yang namanya panik, yang namanya cemas itu memang tidak bisa dikontrol, apalagi datangnya secara tiba-tiba. Nah, jika kalian sering depresi, sering cemas, itu akan beresiko untuk kambuhnya itu lebih tinggi. Jadi si katup mani bocor itu akan beresiko kambuhnya lebih cepat gitu jika kalian sering stres atau sering depresi. Nah, maka dari itu buat kalian yang pengen terhindar dari stres, kalian bisa melakukan meditasi, kalian bisa relaksasi, yoga, atau dengan melakukan hobi kesenangan kalian gitu. Jadi buat kalian yang memang pengen terbebas dari katup mani bocor, ya saran saya hindari stres, hindari panik kayak gitu. Jadi hindari pikiran-pikiran negatif. Pikiran negatif itu bisa diatasi kok, tidak susah. Jadi asal kalian bisa menemukan metode yang tepat kayak gitu. Ini yang banyak orang tidak sadari ya. Jadi pola hidup yang tidak sehat ya seperti merokok, minum alkohol, atau begadang gitu. Jadi orang-orang yang memiliki gaya hidup yang tidak sehat ya, pria gitu kan, biasanya lebih cenderung terkena gangguan hormon testosteron atau gangguan disfungsi seksual, apalagi seorang perokok berat kayak gitu. Nah, kandungan nikotin dan yang suka ngopi juga ya, kandungan kafein itu bisa menurunkan kualitas hormon testosteron atau kesuburan. Jadi buat kalian yang masih merokok, yang masih senang ngopi, ya batasi ya, kalau bisa berhenti gitu. Hindari begadang juga, karena kurang tidur itu biasanya akan sama mengganggu hormon testosteron juga. Jadi hindari yang namanya kebiasaan yang tidak baik, pola hidup yang tidak sehat itu dijauhkan gitu. Nah, itu sobat Dokter Santuy, sedikit tips ya. Jadi sedikit informasi yang mungkin bisa membantu sobat Dokter Santuy supaya bisa terbebas dari katup mani bocor atau spermatorea.
Jadi buat rekan-rekan, sobat dokter santuy ya, kalau memang pengen sembuh dari katup mani bocor, bebas dari katup mani bocor, ya kembali lagi ke diri sendiri. Sekuat apa ya, sebesar apa motivasi yang ada di dalam diri sendiri. Karena percuma orang lain sudah mengingatkan, orang lain sudah mengedukasi, tapi diri sendiri masih kayak gitu, masih loyo gitu, masih beranggapan, maksudnya tidak sadar gitu ya, menyepelekan kayak gitu. Jadi ya kembali lagi ke diri sendiri. Jadi mulai dari sekarang ya mari berubah ya, mari sadar bahwasannya bahaya katup mani bocor atau spermatorea itu benar-benar nyata gitu. Jadi bukan tahayul ya, bukan berita hoax atau bohong, tapi nyata terjadi ya. Buat sobat dokter santuy yang mau konsultasi, boleh banget konsultasikan saja di nomor WhatsApp 081214160701. Insya Allah saya akan bantu sobat dokter santuy untuk sembuh dari katup mani bocor melalui metode pengobatan alami. Silahkan konsultasi gratis. Oke sobat dokter santuy, mungkin segitu dulu video dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah, apabila ada yang salah ucap ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.